Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terpilih Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bercita-cita akan menghidupkan kembali pemikiran Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam NU. Hal ini dikatakan Gus Yahya usai pemilihan Ketua PBNU yang digelar di Universitas Lampung pada Jumat siang. Gus Yahya mengatakan Gus Dur memang tak tergantikan. Namun menurutnya masyarakat NU masih membutuhkan fungsi dan peran Gus Dur. Ia menargetkan selama kepemimpinannya, masyarakat NU bisa merasakan kembali sosok kepemimpinan dan kebijakan Gus Dur. Kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur. Sehingga masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, layanan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah Gus Dur hadir lagi. Sementara itu, Said Akil Siraj mengatakan berbesar hati atas perolehan suara pada pemilihan Ketua Umum PBNU. Meski ia kalah dalam perolehan suara, namun ia tetap mendoakan agar Ketua Umum PBNU terpilih selalu diberi sehat dan kekuatan untuk menahkodai NU lebih baik ke depannya. Saya mengucapkan alfi mabrur bahwa mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir batin kepada beliau sehingga mampu memimpin PBNU ke depan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Amin. Pemilihan Ketua PBNU sebelumnya terdapat 3 kandidat, yakni Said Akil Siraj, As'ad Said Ali, dan Yahya Khalil Stakuf. Pada pemilihan putaran pertama, As'ad Said Ali hanya memperoleh 17 suara dan gugur pada pemilihan putaran 2. Dari mana, Pak? Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Ya. Mendukung Pak Yahya apa sebenarnya? Ya, kita dukung Pak Yahya. Pak Yahya. Nah, harapannya di kepemimpinan Pak Kiai Yahya ini seperti apa? Ya, NU semakin baik, semakin maju. Dengan Hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang digelar selama 3 hari di Lampung menjadikan Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2021-2026. Hasil penghitungan suara putaran kedua, Gus Yahya memperoleh 337 suara, mengungguli perolehan suara dari kandidat petahana Said Akil Siraj sebanyak 210 suara. Pada pemilihan Ketua PBNU yang digelar pada Jumat pagi, total suara yang ikut sebanyak 548 suara. 1 suara tidak terpakai karena dianggap tidak sah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Lampung tidak menemukan adanya klaster COVID-19 pada acara Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung Raihana pada hari Sabtu siang. Muktamar NU yang digelar di Lampung Tengah dan Bandar Lampung tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim medis yang siaga di lokasi tidak menemukan kasus peserta Muktamar yang terpapar COVID-19. Tim medis membuka posko vaksinasi, melakukan tes antigen dan PCR secara acak selama gelaran Muktamar NU. Belum, dari peserta Muktamar belum ada temuan karena kita juga PCR kita bantu support juga. Alhamdulillah hasilnya belum ada, jangan ada lah ya, belum ada yang positif. Dan begitu diperiksa di mobile PCR yang connect ke NAR-nya nanti melalui lab Kesda. Jadi terpantau semua melalui lab Kesda. Kalau memang ada yang positif negatif langsung masuk, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang positif. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama digelar di 4 lokasi, yakni di Pondok Pesantren Darus Saadah, Gunung Sugih Lampung Tengah, Universitas Lampung, Universitas Raden Intan Bandar Lampung, dan Universitas Malahayati Bandar Lampung. Muktamar ke-34 NU dihadiri oleh hampir 2.000 peserta undangan resmi dan ribuan simpatisan dari seluruh Indonesia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Arus mudik sehari menjelang Hari Raya Natal 2021 di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan didominasi oleh rombongan peserta Muktamar Nahdlatul Ulama. Jumat sore mereka berombongan pulang setelah acara Muktamar yang digelar di Lampung selesai.
Para peserta muktamar yang menggunakan jasa penyeberangan kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni umumnya para peserta muktamar dari Pulau Jawa. Mereka ada yang naik motor, mobil pribadi, dan bus sewa. Dan sudah tentu definitif, alhamdulillah dirinya Yahya kita sudah seluruh kegiatan pertama selesai, maka kita kembali. Pihak ASDP Bakauheni Lampung Selatan menerapkan protokol kesehatan bagi calon penumpang kapal Roro, yakni harus menunjukkan surat vaksinasi dan surat tes antigen yang masih berlaku dengan hasil negatif COVID-19. Selama libur Natal dan Tahun Baru, ASDP Bakauheni mengoperasikan 32 unit kapal Roro. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang bocah laki-laki kelas 4 SD di Ambarawa, Pringsewu sukses menjalankan bisnisnya secara mandiri. Ia bernama Dewa Wibisono berusia 9 tahun. Dewa menjual aneka gambar berwarna di kertas yang kemudian dijual secara daring di salah satu marketplace. Rupanya gambar hasil karya Dewa banyak diminati, bahkan pembelinya tak hanya warga Lampung, melainkan banyak dari Pulau Jawa. Untuk gambar hasil karyanya dijual Rp3.000 per lembar. Dalam sehari ia mampu menjual belasan gambar yang diwarnainya sendiri dengan pensil warna. Gambar yang dijualnya diantaranya gambar hewan, bunga, dan dunia luar angkasa seperti bintang, matahari, dan bulan. Itu yang paling ramai yang dipesan gambar apa? Kucing. Kucing. Itu dijual dengan harga berapa bandolnya? 3.000. 3.000. Itu untuk harga yang di pasar di shop di aplikasi itu berapa yang dibandol harganya? 2.000 nyampe 4.000. Nyampe 4.000. Itu dalam sehari berapa orderan itu? Bisa nyampe 15. 15 untuk hari. Wirausaha yang ditekuni oleh Dewa Wibisono ini semula sempat tidak diketahui orang tuanya. Orang tuanya pun tak menyangka jika putranya telah bisa berbisnis dan berpenghasilan sendiri. Sebenarnya saya nggak tahu ya kalau anak saya itu sampai jualan di Shopee gitu ya Mas ya, karena pada saat ada berita seperti ini saya juga bingung Mas. Saya nanya Dewa, kamu jualan jualan gambar di Shopee? Iya Mah. Saya pikir Shopee itu biasa dia pakai untuk dia memang transaksi jual beli dia kebutuhan dia loh Mas ya. Nggak punya kepikiran dia bakalan menjual sesuatu di akun dia gitu. Rupanya jualan gambar secara daring oleh Dewa Wibisono telah berjalan sejak lama, lebih dari 3 bulan. Dewa Wibisono juga telah menjadi salah satu konsumen prioritas dari pihak jasa pengiriman barang. Ini dikirim kemana aja nih? Banyak Pak, ada yang ke Jakarta, ke Bekasi, sama ke Bali pun ada. Ini dalam setiap harinya berapa dari pihak ini ambil paket ini? Tergantung dari yang order. Biasanya berapa Mas rata-rata per hari? Rata-rata 30, 20, paling sedikit yang mungkin 10. Bisnis yang ditekuni Dewa Wibisono ini awalnya dari gemar memainkan ponsel berbasis internet. Ia kemudian membuat akun di salah satu marketplace yang mencoba menjual gambar hasil buatannya secara daring. Menurut orang tuanya, bakat bisnis pada Dewa Wibisono ini juga ada faktor dari keturunan ayahnya sebagai pengusaha hasil bumi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.